Pernahkah kamu merasa sudah bangun tahajud, tapi hidup tetap sempit? Rezeki tak kunjung lancar, hati tetap gelisah, dan masalah datang bertubi-tubi? Mungkin ada yang salah. Tahajud bukan hanya soal bangun di sepertiga malam, lalu sujud dalam sunyi. Ada larangan-larangan tersembunyi yang sering kita langgar tanpa sadar. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Dan malam itu, seorang pria bernama Ihsan mendapat pelajaran besar yang mengubah cara pandangnya tentang tahajud. Untuk selamanya malam itu, sunyi menyelimuti kampung kecil di lereng pegunungan. Angin bertiup pelan, dan suara jangkrik bersahutan. Di sebuah rumah sederhana, seorang pria bernama Ihsan duduk termenung di tepi sajadah. Matanya sembab. Air matanya kering di pipi, tapi hatinya masih panas. Ia baru saja bertengkar hebat dengan adiknya, hanya karena warisan tanah seluas setengah petak. Kata-kata kasar sudah terlanjur terucap, dan keegoisan menyelimuti hatinya, tapi malam ini, ia tetap bangun tahajud. Dengan langkah berat, Ihsan berdiri. Ia angkat takbir, memulai tahajud dengan suara serak dan jiwa yang belum tenang. Di sujudnya, ia memohon rezeki yang lebih lapang, anak-anak yang salih, dan utang yang segera lunas. Namun, hatinya tetap penuh kebencian. Ia masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah. Bahkan, diam-diam berharap adiknya mendapat balasan dari Allah. Usai tahajud, Ihsan merasa aneh. Tak ada ketenangan, tak ada rasa damai. Yang ada hanya kekosongan. Ia duduk kembali, lalu berkata lirih, "Ya Allah, kenapa hatiku masih sesak? Bukankah aku sudah tahajud malam ini?" Pagi harinya, Ihsan bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang luas yang gelap. Ia melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Ia mendekat, tapi setiap kali hendak menyentuh cahaya itu, tiba-tiba cahayanya meredup. Kemudian, terdengar suara berat tapi lembut. "Bagaimana kau ingin dekat denganku, sedangkan hatimu dipenuhi dengan kebencian terhadap saudaramu?" Ihsan terbangun. Nafasnya tersengal. Ia baru sadar bahwa tahajud bukan hanya soal sujud, tapi soal bagaimana hati menyatu dengan Allah. Sejak malam itu, hati Ihsan mulai berubah. Ia menyadari bahwa kekuatan tahajud bukan sekadar dari lamanya sujud atau panjangnya doa, tapi dari kebersihan hati saat ia bersimpuh di hadapan Allah. Malam-malam berikutnya, Ihsan mulai rutin bangun. Ia tak lagi tidur dengan hati yang berat. Namun, pada suatu malam, tubuhnya begitu lelah. Ia habis bekerja seharian di ladang, mengangkat karung pupuk, dan menebas semak-semak. Ketika pulang, tubuhnya menggigil. Ia hanya sempat membasuh wajah, lalu rebah di kasur tanpa sepatah pun doa. Malam itu, ia tidak bangun tahajud. Alarm tidak terdengar. Bahkan ayam pun belum sempat berkokok, langit sudah menguning. Subuh datang tanpa sempat ia bangun malam. Ihsan merasa kecewa. Ia menangis dalam hati, namun di malam berikutnya, meski tubuhnya masih lelah, ia sempatkan untuk duduk sebentar di pinggir tempat tidur. Ia pejamkan mata, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, aku niatkan bangun malam untuk sujud kepada Mu. Jika Engkau izinkan, bangunkanlah aku dalam cintamu." Malam itu, tanpa alarm, tanpa suara, Ihsan terbangun pukul 3.12 dini hari. Udara dingin menusuk tulang, tapi tubuhnya terasa ringan. Ia bangun, berwudhu, lalu sholat 2 rakaat penuh khusyuk. Setelah sujud terakhir, hatinya terasa damai. Doanya mengalir lembut. Ia tidak meminta banyak hal.
Hanya berkata, cukuplah engkau yang tahu apa yang terbaik untukku. Dan saat itu juga, air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tahajud yang benar-benar menyentuh relung jiwanya. Beberapa pekan setelah rutin tahajud, perubahan mulai terlihat dalam hidup Ihsan. Kebunnya yang dulu kering, kini mulai berbuah. Anaknya yang susah belajar, mendadak mudah menyerap pelajaran. Bahkan tetangganya mulai mempercayakan proyek-proyek kecil padanya. Ia merasa hidupnya mulai berubah. Namun, di tengah perubahan itu, benih halus bernama Riya'a mulai menyelinap dalam hatinya. Suatu sore, saat bercakap dengan Pak Sulaiman, tetua kampung, Ihsan tanpa sadar berkata, "Alhamdulillah, mungkin karena saya tahajud tiap malam ya, Pak. Jadi, hidup saya sekarang lebih enak." Pak Sulaiman hanya tersenyum, namun malamnya, saat hendak tahajud, ada yang berbeda. Langkahnya ke kamar mandi terasa ringan, tapi hatinya terasa berat. Di rakaat pertama, pikirannya melayang-layang. Bukan ke Allah, tapi ke ucapan siangnya, "Apa benar aku tahajud karena Allah? Atau, karena aku ingin dilihat sebagai orang yang saleh? Apakah aku sudah jatuh dalam riya'a?" Malam itu, sujudnya terasa hambar. Bukan karena Allah tak hadir, tapi karena niatnya mulai ternoda. Setelah salam, Ihsan menangis. Ia sadar bahwa tahajud, seberapapun khusyuknya, akan sia-sia bila diniatkan untuk mendapat pujian dari manusia. Malam itu hujan mengguyur kampung. Petir sesekali menyambar. Angin menggedor genteng rumah-rumah, dan udara dingin menembus selimut tipis. Ihsan tak seperti biasanya. Entah mengapa, malam itu ia merasa resah. Matanya tak bisa terpejam. Pikirannya kalut. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu rutin tahajud, ia tergoda membuka ponsel menjelang tidur. Awalnya hanya iseng melihat kabar berita, lalu beralih ke media sosial. Dan tanpa sadar, jempolnya berhenti pada video-video yang tak pantas. Matanya terpaku. Dada berdegup. Nurani sempat berteriak, namun nafsu lebih dulu mengambil alih. Setelah puas, ia menaruh ponsel. Tapi perasaan tenang tidak datang. Justru hatinya terasa lebih kosong, lebih gelap. "Ah, nanti malam tetap tahajud kok," gumamnya menenangkan diri. Namun, malam itu, tak satu pun alarm membangunkannya. Tak ada dorongan dari dalam. Tak ada bisikan lembut yang biasa mengajaknya bangun. Bahkan ayam pun seperti enggan berkokok. Ihsan bangun pukul 5.20. Terlambat subuh. Badannya lemas. Hatinya sesak. Ia duduk termenung di tepi ranjang, menyalahkan dirinya sendiri. "Aku kotor, pantas saja malamku gelap." Ia lalu mengambil wudhu, menangis dalam istighfar. Bukan karena tidak tahajud, tapi karena sadar, ia tidur dalam keadaan maksiat. Ihsan mulai merasakan bahwa tahajud bukan hanya soal ibadah malam, tapi sebuah proses penyucian jiwa. Malam-malamnya kini dipenuhi istighfar, air mata, dan kedekatan yang nyata dengan Rabb-nya. Namun suatu malam, ujian itu datang lagi. Seorang tetangga, Pak Umar, yang dulu punya masalah lama dengan almarhum ayah Ihsan, datang dan kembali menyinggung soal warisan. Kata-katanya tajam. Nada bicaranya merendahkan. Bahkan menyebut almarhum ayah Ihsan sebagai penipu. Ihsan diam, tapi hatinya bergemuruh. Dendam yang sudah lama ia kubur, kembali muncul ke permukaan. Ia pulang ke rumah dengan dada panas dan pikiran yang kacau. Malam itu, sebelum tidur, Ihsan tetap berwudhu. Ia tetap membaca niat tahajud. Tapi, satu hal yang ia lupakan, memaafkan. "Aku akan tetap bangun. Tapi aku belum bisa memaafkan Pak Umar malam ini," katanya dalam hati. Malam itu, Allah tetap membangunkannya. Tapi, tahajudnya terasa hampa. Bacaan suratnya tak mengalir. Doanya seperti tertahan di langit-langit. Seolah, langit tak ingin mendengarkan hatinya yang masih penuh luka. Setelah salam, Ihsan duduk lama. Ia tak kuat menahan air mata. Ia sadar bahwa tahajud yang dilakukan dengan hati yang belum memaafkan adalah tahajud yang tertahan di langit. Ia lalu bangkit, mengambil ponsel, mengetik pesan sederhana, "Pak Umar, saya minta maaf kalau pernah ada kesalahan. Saya juga sudah memaafkan Bapak sepenuhnya. Semoga Allah memuliakan kita semua."
Setelah itu, ia bersujud. Bukan dalam tahajud, tapi dalam permohonan ampun yang dalam. Malam itu, langit terasa lebih dekat. Malam itu, suasana rumah Ihsan tenang. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan sore tadi. Ihsan baru saja selesai menunaikan tahajud 2 rakaat, lalu duduk merenung di atas sajadah yang sudah mulai lusuh. Ia merasa bersyukur. Sudah lebih dari 1 bulan ia istiqomah bangun malam. Rezekinya mulai lancar. Anaknya sehat. Dan hati pun terasa ringan menjalani hari, namun, tanpa ia sadari, setan menyelinap dari arah yang paling tidak terduga. Perasaan lebih baik dari orang lain ketika adiknya, Farid, datang berkunjung keesokan harinya. Ihsan memandangnya dengan tatapan berbeda. Farid adalah sosok yang masih sering begadang, jarang sholat malam, dan bahkan beberapa kali meninggalkan subuh karena ketiduran. Dalam obrolan di teras rumah, Ihsan sempat menegur, "Kamu tuh masih muda. Tapi hidupmu kok berat terus? Coba kayak aku, bangun malam, biar hidup nggak kayak dikejar utang terus." Farid hanya tersenyum kecil. Tapi hatinya terluka. Ia merasa seperti direndahkan oleh kakaknya sendiri. Bukan karena ilmu, tapi karena ibadah. Malamnya, Ihsan tahajud seperti biasa. Tapi entah mengapa, suasananya berbeda. Doanya tidak mengalir. Hatinya gelisah. Dan air matanya kering. Ia terdiam lama setelah salam. Lalu terlintas dalam hatinya ayat ini, "Janganlah engkau menganggap dirimu suci. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa." Surat An-Najm ayat 32. Seperti ditampar langsung oleh langit, Ihsan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia telah beribadah, tapi sambil menganggap diri lebih mulia dari orang lain. Ia menangis selama malam itu. Bukan karena tahajudnya gagal, tapi karena ia sadar, kesombongan dalam ibadah adalah penyakit yang sangat halus, namun mematikan. 3 bulan sudah Ihsan menjaga malamnya. Dari 2 rakaat, menjadi 4, lalu 6, bahkan 8. Ia merasa hidupnya jauh lebih tenang. Istrinya mulai ikut bangun. Anaknya menjadi lebih lembut. Pekerjaannya pun mulai mapan, namun seiring waktu, cobaan datang lagi. Proyek besar yang ia tunggu-tunggu gagal total. Tabungan menipis. Anaknya sakit berhari-hari. Istrinya mulai cemas, dan rumah tangga mereka mulai renggang. Malam-malam tahajudnya tetap dijaga. Tapi, hatinya mulai bertanya, "Kenapa ya? Aku udah tahajud. Tapi kenapa justru hidupku jadi berat lagi? Mana balasan dari Allah? Mana janjinya?" Malam itu, Ihsan bangun seperti biasa. Tapi langkahnya berat. Ia sholat 2 rakaat, namun tak terasa nikmatnya. Di sujud terakhirnya, ia menangis, "Ya Allah, aku sudah 3 bulan bangun untuk MU. Tapi kenapa aku merasa seolah engkau diam saja? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah engkau tak ridha?" Disitulah hatinya mulai goyah. Ia tak sadar bahwa setan punya jurus pamungkas untuk menjatuhkan para ahli ibadah, membuat mereka berputus asa dari rahmat Allah. Namun malam itu, sebuah hal terjadi. Setelah salam, ia membuka mushaf kecil di rak lemari. Tak sengaja, matanya tertuju pada ayat ini. "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir." Surat Yusuf ayat 87. Tubuhnya gemetar. Air matanya pecah. Ia merasa seolah Allah langsung menegurnya. "Astagfirullah. Aku menyangka tahajud itu transaksi. Padahal tahajud adalah bentuk cinta. Aku bukan sedang menagih, tapi sedang membuktikan bahwa aku masih ingin dekat denganmu." Malam itu, untuk pertama kalinya, Ihsan sujud tanpa meminta apa-apa. Ia hanya berkata, "Ya Allah, meski engkau tak beri yang aku harapkan, jangan cabut rasa ingin sujudku. Itu sudah cukup." Dan malam itu, ketenangan turun. Tak berupa harta, tak berupa kabar baik, tapi sebuah perasaan bahwa hatinya pulang ke tempat paling teduh, cinta Allah. Larangan ketujuh ini adalah, jangan pernah berputus asa bila belum melihat hasil dari tahajudmu. Banyak dari kita mengira, jika sudah tahajud seminggu, sebulan, setahun, maka rezeki pasti lancar, hidup pasti mulus.
Tapi tahajud bukan alat transaksi. Ia adalah jalan cinta. Allah tidak menjanjikan dunia langsung beres. Tapi Dia menjanjikan satu hal. Akan Aku datangkan engkau lebih dekat kepadaku, dan kedekatan itulah balasan tertinggi dari setiap sujud malam. Berikut 7 larangan tahajud yang harus kita jaga. 1. Jangan tidur tanpa niat tahajud. 2. Jangan berharap tahajud tanpa usaha bangun. 3. Jangan riya, pamer, dalam tahajud. 4. Jangan tidur dalam keadaan bermaksiat. 5. Jangan lupa memaafkan sebelum tidur. 6. Jangan merasa lebih baik dari yang tidak tahajud. 7. Jangan berputus asa jika belum melihat hasil. Jika kita menjaga ketujuh hal ini, insya Allah, tahajud kita bukan hanya diterima, tapi mengangkat derajat jiwa kita. Ihsan kini bukan lagi sekadar orang yang bangun malam. Ia adalah orang yang mencintai malam. Bukan karena hasilnya, tapi karena Allah hadir di sana. Jika kamu pernah merasa kecewa dalam tahajud, ingat satu hal. Malam bukan tentang dikabulkan atau tidak, tapi tentang disaksikan oleh Allah, bahwa hambanya masih ingin bersamanya, saat yang lain tertidur. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikannya. Subscribe channel Rayyan Entertainment untuk konten Islami yang menginspirasi hatimu. Bagikan pada saudaramu yang sedang berjuang bangun malam. Dan tulis di komentar, "Aku tidak akan menyerah dalam tahajud, meski dunia belum berubah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.